yang terlihat cukup rumit. Huang Tianmin ingin tahu dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Lao Yan dan Xiao Wang. Kedua petugas polisi yang sedang memeriksa jejak tampak lebih bodoh dan dungu dari biasanya, seperti dua kucing bodoh menatap lurus ke layar Jin Yuan. Huang Tianmin mengalihkan pandangannya dan tahu apa yang sedang terjadi. Rasanya seperti seekor binatang buas yang mendekati mangsanya, membuat mangsanya ketakutan dan tegang. Seorang bos yang mendekati sekretaris membuat sekretarisnya ketakutan dan tegang. Seorang istri yang mendekati suaminya membuat sang suami ketakutan dan tegang. Seorang guru yang mendekati muridnya membuat muridnya ketakutan dan tegang. Rekan yang tua dan yang kecil telah mengalami situasi yang mengerikan. Dia melakukan jarinya 2 kali lagi dan melakukan titik-titik lagi. Yang mudah melanjutkan kuasa menahan diri untuk tidak menjulurkan kepala untuk melihat. Ekspresi mereka seperti siswa sekolah dasar yang baru pertama kali mempelajari soal ayam dan kelinci dalam satu kandang. Sedikit penasaran, tetapi juga sedikit takut. Huang Tianmin menatap mereka dan entah kenapa merasa sedikit tertekan. Provinsi Shannan memiliki tingkat ekonomi yang relatif baik, sementara Kabupaten Ningtai adalah kabupaten kecil. Lao Yan dan Xiao Wang seperti kebanyakan mereka belajar banyak. Setelah ditugaskan dan melakukan inspeksi pengecekan, mereka telah melakukan banyak pengecekan. Sayang-sayang, mereka hanya mengikuti beberapa kursus penting dan kemudian bekerja dengan dalam lingkungan seperti itu, beberapa orang berkata melakukan kinerja diri. Karena ahli sidik jari di provinsi tersebut, jika ditelusuri kembali, mungkin sama. Namun, kebanyakan orang seperti Lao yang sudah memiliki posisi belajar dan terkadang memiliki motivasi untuk belajar dan akhirnya menjadi orang penting di kepolisian. Sebagai perbandingan, yang bulan lebih fokus dan percaya diri. Kapten bulan terbatik 2 kali menyambut, menarik Chen Yuan keluar dari rumah. Apakah kau mengganti kabupaten yang ini membuat sidik jari berkabupaten? Kapten bulan menunggu Chen Yuan melepas fotonya secara aktif. Chen Yuan menjawab dan menunggu. Kapten bulan tak kuasa menunggu diri. Masuk pelajaran sekarang yang luar biasa, mereka takut dan berpelajar. Tapi, kenapa semua sidik jari yang kau fotokan berasal dari kabupaten yang ini? Huang Tianmin memperpanjang suaranya dengan jalan jelas mengingatkan. Mereka memegang banyak sidik jari, jadi aku hanya mengambil sidik jari mereka. Jin Yuan tentu saja tak bisa berkata. Ia secara acak memiliki orang yang lebih dekat dengannya dari pihak personality kita. Huang Tianmin mengangguk. Membantu unit persaudaraan itu lumayan. Nah, apakah kau melakukan pencocokan sidik jari di sini? Ya, aku baru saja menemukan kasus yang belum selesai. Dari mana asalnya? Masih dari kabupaten yang lain. Dia masih tahu cara membaca orang. Lagi pula, dia seorang dokter forensik. Dia harus melihat wajah orang mati dan wajah orang hidup. Huang Tianmin tidak bermaksud menyembunyikan. I've always hated you! You and your devil son! Jadi dia bertanya. Oh God, Helen! Why? Kalau begitu, You understand? What will I do? Huang Tianmin tegas dan mengajukan permintaan langsung. Oke. Jin Yuan menjawab dengan fokus dan melihat Huang Tianmin yang hatinya terasa. Ia berkata, perbandingan sidik jari akan memakan suami dan itu tidak akan selesai dalam waktu singkat. Apakah ada persyaratan untuk dibawa kasusnya? Prioritaskan kasus yang belum selesai. Kerjakan dengan baik dan beritahu saya langsung jika hasilnya sudah keluar. Mudah menemukan pria berotot dan dokter forensik yang mengerti teknologi sejarah. Setelah meninggalkan nomor telepon untuk Jiahuan, Huang Tianmin mengangguk kepada Wu Jin dan berkata,
Ceritakan tentang peringkat kekuatan tempur kita. Kemudian, tuan-tuannya meninggalkan ruangan tanpa mempedulikan kekuatan. Dia memakai kunci yang terasa. Peringkat kekuatan tempur. Nama ini terdengar agak seperti nama tahun kedua. Ujung tersenyum dan berkata, daftar evaluasi kinerja yang dibuat oleh Departemen Provinsi Sangan disebut ini. Provinsi memberi peringkat setiap kota setingkat prefektur sebagai satu kesatuan. Kota memberi peringkat setiap kabupaten dan distrik sebagai satu kesatuan, dan kabupaten juga memberi peringkat setiap kota nasional. Itu evaluasi sama dan sangat rinci. Anda dapat melihatnya dengan membuka sistem informasi kepolisian Anda. Ini disebut KP untuk kepolisian kita dengan nama yang lebih populer. Jiang Yuan tertegun dan berkata dengan bodoh. KP ini tidak spesial daftar tingkat kekuatan tempur sekarang menjadi sahabat kita. Jika kalian berhasil, para pemimpin akan dipromosikan dan diberi penghargaan kolektif. Jika kalian tidak berhasil, para pemimpin akan meninggal dan memberikan jaminan kepada rakyatnya. Jika mereka masih tidak mampu, mereka akan dimutasi atau diberhentikan. Selain itu, persyaratannya dikelompokkan lapis demi lapis, dan setiap tingkatan memiliki persyaratan sendiri. Tidak seperti departemen pemerintah lainnya. Mekanisme evaluasi kinerja sistem pertahanan publik selain prefektur dan kota lain juga memiliki peringkat serupa, tetapi namanya mungkin berbeda. Misalnya, Zhuhai memiliki daftar kekuatan tempur sumber daya kepolisian dan sebagainya. Peringkat kekuatan tempur Qingye sangat rinci dengan lebih dari 30 departemen kepolisian dasar dan lebih dari 600 satuan yang semuanya diberi koefisien skor yang berbeda, diperbarui secara waktu nyata, dan PK dilakukan secara bersamaan. Dalam kasus pidana saja, terdapat beberapa item mulai dari pembunuhan hingga pelanggaran properti. Wu Jun memberikan pengantar singkat, lalu berkata, di tingkat Brigade Polisi Kriminal Kabupaten, total skor termasuk sekitar 1000 poin. Memecahkan kasus perampokan atau 7 kategori kasus pelarut-larut lainnya bisa mendapatkan sekitar 30 poin dan akan ada bonus untuk kasus pelarut-larut. Pemenang memiliki skor tertinggi. Memecahkan kasus berlarut-larut dan menangkap pelakunya bisa mendapatkan 70 hingga 100 poin. Untuk kasus properti seperti pencurian, memecahkan satu kasus akan melakukan 1 miliar lebih poin, dan dalam kasus akan mendapatkan uang di sedikit mendapatkan. Kasus pembunuhan dan perampokan yang baru saja Anda sebutkan adalah kasus berlarut-larut. Bagaimana dengan kasus-kasus yang sedang berlangsung? Jiang Yuan tak pernah menahan diri untuk bertanya. Kasus-kasus dari 8 kejahatan besar yang sedang berlangsung semuanya memiliki mekanisme pengulangan. Wu Jun berhenti sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini sangat menakutkan. Misalnya, kasus pembunuhan saat ini bernilai 100 poin. Jika ada satu kasus pembunuhan yang terpecahkan dan tersangkanya ditangkap, maka Anda mendapatkan 100 poin. Jika ada 2 atau 3 kasus yang terpecahkan dan tersangkanya ditangkap, maka Anda tetap mendapatkan 100 poin. Tetapi jika ada 2 kasus dan satu tidak terpecahkan, maka 70 poin akan langsung dikurangi. Jika 2 kasus tidak terpecahkan, 140 poin akan dikurangi. Jika 3 kasus tidak terpecahkan, 210 poin dan seterusnya. Lalu jika ada 10 kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan, bukankah 700 poin akan dikurangi? Itu teorinya. Bagaimana dengan praktiknya? Katanya, kita ini dapat mengurangi 5 dari 6, dan kabupaten dapat mengurangi maksimal 3 kasus pembunuhan yang tidak. Lalu, kalau kau berhasil memecahkan tumpukan kasus pembunuhan, bukankah kau akan mendapatkan 1/10 dari skor seluruh brigade polisi kriminal? Jiang Yuan terkejut. Pemeriksa medis Wu tergagah. Jangan merendah. Kalau kau bisa mencatatkan 1/5-nya, kau bahkan akan diberi penghargaan atas kontribusimu. Tim kami hanya mencetak sekitar 700 poin tahun lalu, dan itu sudah termasuk banyak poin dasar.
Tahukah kau kapan terakhir kali tim kami memecahkan kasus pembunuhan? 2 tahun lalu. Dan sidik jari, meskipun penting, memiliki keterbatasan. Tidak semua kasus memiliki petunjuk sidik jari yang krusial, dan kalaupun ada, kau mungkin tidak bisa mencocokkannya. Bahkan untuk kasus-kasus serius lainnya, kalau kau bisa mencocokkannya, kau akan menjadi keledai berpisah di tim produksi yang bisa memilih keledai betina terlebih dahulu. Pantas saja, Jing Yuan sekarang mengerti perasaan sang kapten. Pada dasarnya, ia telah mendapatkan 30 atau 40 poin untuk Kabupaten Longli. Ujung menghiburnya. Kamu juga bisa mendapatkan poin dengan membantu unit lain menyelesaikan kasus. Itu dianggap kerjasama. Jika kamu memainkan peran kunci, kamu bisa mendapatkan untuk timmu sendiri lebih memuaskan daripada menyelesaikannya untuk tim sebelah. Seperempat nasib jauh lebih sedikit daripada menyelesaikan kasus sendiri, tetapi bisa dilakukan. Yang sedikit tersadar. Tidak heran kapten menghapusnya untuk memperkenalkannya pada perintah kesehatan tinggi. Namun, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Mungkin berjalan dan berkata, aku tahu sebuah kasus. Aku bab ini. Bab ke-9. Bab 9, kasus kebodohan di pengajar. Saya juga dulu, ketika dalam pendidikan untuk membantu pendidikan, saya yang memiliki Satria yang mendukung saya. Ngomong-ngomong, dimiliki keberadaan di badan penutup aktivitas di daerah tersebut. Langsung tersenyum malu-malu dan berkata dengan baik. Pekerjaan saya tidak dapat dibandingkan dengan pekerjaan dokter forensik saya. Anda adalah detektif sidik jari yang sama. Saya terutama mengelola basis data sidik jari. Basis data sidik jari terus diperbarui dan badan hukumnya yang bertanggung jawab untuk memperbarui terutama adalah petugas forensik pendeteksi jejak di berbagai tempat. Mereka bertanggung jawab untuk mengambil foto sidik jari yang dikumpulkan, mengarsipkannya, mengisi instruksi, dan terkadang seluruh proses kita mengulang sebelum dimasukkan ke dalam basis data sidik jari. Selain itu, sidik jari kasusnya adalah sistem komputer digunakan juga memerlukan verifikasi manual dan operasi lainnya sebelum dapat dimasukkan ke dalam basis data. Mengambil sidik jari kasus selama dari waktu ke waktu merupakan salah satu operasi basis data. Tersangka yang sebelumnya tidak dapat dicocokkan, mungkin suatu hari nanti dapat dicocokkan karena menjadi dalam keadaan mabuk atau berbohong. Bahkan jika tersangka sidik jari yang seperti yang dapat dicocokkan dan dapat dicocokkan sebagai situasi yang saling menyebabkan. Selain itu, beberapa orang yang melakukan kecacatan ketika lain tidak dapat menemukan kecocokan di basis data sidik jari lokal, tetapi mungkin telah meninggalkan data sidik jari di basis data sidik jari tempat lain. Sidik jari semacam itu tidak selalu rumit. Dalam banyak kasus, polisi yang melakukan inspeksi jejak menerima surat kerjasama dan menambah titik-titik karakteristik secara kasar dengan cara yang lalu menjadikan basis data sidik jari. Mereka mungkin berhasil mencapai target setelah 20 tahun. Menjalankan basis data juga merupakan rutinitas dalam kajian bersama polisi inspeksi jejak biasa. Jika Jing Yuan tidak memiliki sistem, akan lebih baik untuk menjalankan basis data dalam beberapa tahun pertama. Oleh karena itu, dia berkata dengan sangat serius. Tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, selama yang menangkap itu, dia adalah kucing yang baik. Wang Jing langsung merasa bahwa Jing Yuan adalah pemuda yang baik dan bisa bergaul dengannya. Jadi dia menggunakan metafora yang lebih sederhana. Dalam hal menangkap tikus, kau kucing doang, dan aku paling kucing makro. Semua orang yang hadir memandangi perilaku yang kasar karena seringnya dia datang ke tempat kejadian perkara dan berdagang, lalu memandang Jing Yuan yang ramah dan halus, lalu merenung dengan tenang. Kau baru saja mengatakan, mungkin mengingatkan. Ya. Wang Jing mengaku
itu dikatakan ini dan berkata, ini kasus selama lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku dinyatakan mendalam dari kecil atau tugas di bidang, khususnya sudah banyak saja. Ini saja beberapa lulusan SMA mengadakan pesta perpisahan dan mabuk-mabukan. Mereka bertengkar dengan pemuda yang lewat. Akibatnya, mereka tertimpa bangkit. Sayangnya, siswa yang dipukuli kehilangan satu masalah yang mengakibatkan luka serius. Kemudian salah satu bapaknya buta. Jadi akhirnya, waktu itu, ujian masuk perguruan tinggi masih bulan Juli. Saat nilai ujian keluar, cuaca sedang panas, dan banyak mahasiswa yang meninggal dan membuat penalti menangis. Tingkat penerimaan perguruan tinggi tahun itu rendah, dan mahasiswa yang tidak punya tujuan, serta mahasiswa yang hilang mencari penalti menangis. Kasus yang paling serius adalah kasus ini. Mahasiswa yang dipukuli adalah mahasiswa berprestasi dan diterima di perguruan tinggi negeri. Kurasa inilah alasannya dipukuli. Dokter forensik mengatakan masalahnya dan menyebutkan. Tuanku yang melakukan penilaian forensik kasus ini. Waktu itu ada spekulasi bahwa tersangka mungkin mahasiswa luar kota yang datang ke Jerman atau mungkin pekerja paruh waktu yang melarikan diri ketika terjadi sesuatu. Saya menunggu lebih dari 1 dekade yang lalu dan jauh sekali. Dia membaca profesi dan bersenjata. Bukankah mereka membentuk satuan tugas khusus? Kabupaten membentuk satuan tugas khusus, tetapi tugas utamanya adalah mencari dan menyelidiki dan akhirnya gagal mengidentifikasi tersangka. Bagaimana dengan kota? Tidak di kota. Saat itu tidak ada pergerakan ke bawah. Jelas wujud. Pada tahun-tahun awal, Departemen Provinsi dan Biro Kota bertanggung jawab atas pembinaan bisnis, bukan urusan bisnis langsung. Sederhananya, mereka tidak menangani kasus secara langsung. Misalnya, Departemen Provinsi dengan total staff beberapa ratus orang tidak dapat menangani kasus-kasus besar sekalipun. Bahkan pekerjaan sehari-hari pun membutuhkan pemindahan orang dari distrik dan kabupaten di bawahnya. Akan lebih baik untuk menyerahkan kasus-kasus langsung ke distrik dan kabupaten dan melakukan beberapa pekerjaan teknis dan organisasi sendiri. Kekurangan staf biro kota sedikit lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga diharuskan untuk turun ke akar rumput dan menangani kasus secara langsung, dan lain-lain. Tetapi untuk daerah tertinggal seperti Kota Anting dan bahkan Provinsi Shanghai, persyaratan adalah persyaratan dan kenyataan adalah kenyataan. Oleh karena itu, bukan hanya kasus-kasus cedera yang disengaja lebih dari 1 dekade yang lalu, tetapi bahkan sekarang, kasus-kasus cedera serius harus memiliki dampak yang besar sebelum satuan tugas khusus di tingkat kota dibentuk. Tentu saja, jika itu adalah kasus pembunuhan, ceritanya akan berbeda. Ada juga masalah dengan petunjuk sidik jari. Saya melanjutkan pengantarnya dengan mengatakan, pada saat itu, sidik jari diekstraksi dari kaki bangku yang digunakan oleh tersangka sebagai senjata pembunuhan. Tetapi kaki bangku itu terbuat dari pipa baja bundar. Oh, Yang G dan Jian Yuan sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Memotret dan mengekstraksi jejak silinder selalu menjadi masalah utama dalam investigasi ini. Bentuk lengkung menyebabkan deformasi sidik jari yang serius dan permukaan lengkung menyebabkan pantulan yang serius saat mengambil gambar. Meskipun sidik jari masih dapat diperoleh, integritas dan akurasi sidik jari sangat berkurang. Saat mengambil sidik jari, diperkirakan metode pemotretan tersegmentasi digunakan untuk memperbaikinya dan deformasinya pasti cukup besar. Tebak Yan G lalu mendesah. Saat itu, kami juga berlatih pemotretan ekspansi permukaan silinder tambahan, yaitu mesin khusus yang berputar melingkar saat memotret. Akhirnya, hanya ibu kota provinsi yang bisa membelinya. Kalau mau pakai, harus mengajukan beberapa aplikasi. Sekarang sudah bagus. Buka ponsel dan ambil foto panorama. Lebih bagus lagi. Yang tertawa terbahak-bahak, membuka perangkat lokasi komputer dan menemukan fotonya.
Empat sidik jari yang ditinggalkan tersangka segera muncul di layar, dan beberapa orang mengirimkan kepala untuk melihatnya. Setelah beberapa detik, Yang Ye dan Wang Jun